Senja turun perlahan di desa Karangpo, sebuah desa yang dikelilingi bukit dan ladang kering. Tempat kabar tentang ritual pengasihan masih dibisikkan seperti cerita lama yang tidak pernah benar-benar mati. Di sana, hidup dua perempuan dengan jalan berbeda. Lestari, istri sah yang dikenal alim, dan Ratna, sahabat dekat yang diam-diam menyimpan kecemburuan yang menjalar seperti racun. Lestari menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia hidup sederhana, lebih banyak menghabiskan waktu mengurus rumah dan memperdalam pengetahuan agama yang sejak kecil menjadi pegangan hidupnya. Kehadirannya memberi keteduhan bagi siapapun yang mengenalnya. Tutur katanya lembut, sikapnya penuh kesabaran, dan setiap persoalan ia hadapi dengan doa. Namun, di balik itu semua, ia tengah berada dalam masa sulit. Suaminya, Bagas, berubah akibat tekanan pekerjaan. Lebih dingin, mudah tersinggung, dan sering pulang larut malam. Lestari mencoba memahami, tetapi ia tidak tahu bahwa badai lebih besar sedang bergerak mendekat. Berbeda dengan Lestari, Ratna tumbuh dengan hati yang tidak pernah betul-betul puas. Kekagumannya pada kehidupan rumah tangga Lestari perlahan berubah menjadi iri. Ia sering berkunjung, membantu pekerjaan rumah, dan mendengarkan cerita Lestari tentang kesederhanaan pernikahannya. Dari sanalah benih keinginan terlarang tumbuh. Bagas yang pendiam dan penuh tanggung jawab, diam-diam menarik perhatian Ratna. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada laki-laki yang pernah hadir dalam hidupnya. Ketika hubungan Lestari dan Bagas mulai renggang, kesempatan itu muncul. Ratna merasa inilah saat yang tepat. Ia mulai mendekat, pelan, halus, tetapi pasti. Lestarilah yang justru tidak pernah curiga. Baginya, Ratna tetap sahabat baik yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Namun bagi beberapa warga desa, perubahan itu terasa janggal. Mereka melihat bagaimana Ratna mulai mengenakan pakaian lebih mencolok ketika berada di dekat Bagas. Mereka mendengar bisik-bisik kecil yang kemudian berubah menjadi rumor. Tapi tak ada yang berani menegur. Ratna dikenal sebagai perempuan yang sulit ditebak. Ia manis di hadapan banyak orang, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Di puncak kecemburuan dan rasa putus asa, Ratna mencari Mbah Gandung, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Rumahnya tertutup pepohonan rimbun dan bau kemenyan menguar bahkan sebelum seseorang menjejakkan kaki di halamannya. Dulu banyak orang datang kepadanya untuk mencari jalan pintas, tetapi lama-kelamaan mereka menjauh karena ritual-ritualnya dianggap terlalu berbahaya. Ratna mengetuk pintu kayu lusuh itu dengan tangan bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang sudah terlanjur gelap. Ia ingin Bagas menjadi miliknya. Ia ingin mengambil kehidupan yang dimiliki Lestari. Ketika pintu terbuka, Mbah Gandung memandangi Ratna dengan senyum tipis, seolah-olah sudah membaca isi hatinya. Anak muda, kalau kau datang untuk cinta, kau harus tahu, setiap cinta yang dicuri selalu meminta bayaran. Namun peringatan itu tidak mematahkan langkah Ratna. Iri hati telah menutup pendengarannya. Dan malam itu, langkah pertama menuju kehancuran pun dimulai. Malam itu, angin terasa lebih berat dari biasanya. Arah tiupannya lambat, seakan membawa bisikan dari tempat-tempat yang tidak terlihat mata manusia. Di dalam rumah Mbah Gandung yang remang, Ratna duduk di depan tikar pandan, menunggu instruksi. Di sekelilingnya, ruangan dipenuhi benda-benda aneh. Kain hitam bertuliskan aksara kuno, kendi tanah liat yang berisi cairan pekat, dan mangkuk batu berwarna gelap yang seakan menyimpan gema dari masa lalu. Mbah Gandung menyiapkan ritual dengan gerakan lambat namun penuh tekanan. Setiap langkahnya seolah memiliki bobot spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menyentuh wilayah kegelapan. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi tidak ada keinginan untuk kembali. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ritual dimulai ketika lampu minyak padam dengan sendirinya, meninggalkan ruangan hanya diterangi pendar kecil dari bara dupa. Mbah Gandung mengambil sebilah pisau tipis dan menyerahkannya kepada Ratna.
Tidak ada kata-kata manis atau penghiburan, hanya instruksi yang bakal mengubah hidup seseorang. Agar laki-laki itu terpaut padamu, tumbal harus berasal dari dirimu sendiri, ujar Mbah Gandung lirih. Darahmu akan memanggil penunggu yang memikat hati manusia. Tapi ingat, begitu gerbang ini terbuka, ia tak selalu memilih berdiri di sisimu. Ratna mengangguk, meski tubuhnya sedikit gemetar. Ia menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya. Setetes, 2 tetes, lalu aliran kecil mengalir ke mangkuk batu yang disiapkan. Mbah Gandung mulai membacakan mantra-mantra yang tidak dapat dipahami siapapun, kecuali mereka yang mempelajari ilmu hitam. Suara itu serak namun kuat, seolah-olah ada kekuatan lain yang ikut mengucapkan kata-katanya. Ketika darah Ratna jatuh ke mangkuk, udara di ruangan berubah. Dingin, pekat, seperti ada sesuatu yang bergerak di sudut-sudut gelap ruangan. Bayangan tak berbentuk menari di dinding, mengikuti irama mantra yang semakin cepat. Ratna merasakan nafasnya tersengal ketika suara bisikan samar mulai terdengar di telinganya, padahal tidak ada satupun yang berdiri di dekatnya. Di saat yang sama, di rumahnya, Lestari merasakan sesuatu yang janggal. Ia sedang membaca wirid sebelum tidur ketika tiba-tiba merinding tanpa sebab. Lilin kecil yang menyala di depan mushaf bergoyang seolah tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Ada hawa berat yang singgah, tidak membahayakan tetapi mengganggu batin. Lestari menatap kosong ke arah jendela, dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang diawasi. Sementara itu, ritual terus berlanjut. Ketika mantra mencapai puncaknya, bara dupa padam secara tiba-tiba. Dari mangkuk batu, asap hitam naik perlahan, bergerak seperti makhluk hidup. Ia melingkari Ratna dan menyentuh kulitnya dengan dingin yang menusuk. Di tengah kabut hitam itu, terdengar eretan nafas panjang dan sebuah bisikan yang membuat Ratna menahan nafas. Permintaanmu didengar. Pada malam itu juga, tanpa Ratna sadari, gerbang yang seharusnya tetap tertutup, telah terbuka. Dan sesuatu telah dipanggil keluar. Sejak ritual itu dilakukan, hidup Ratna berubah secara perlahan namun pasti. Awalnya, ia melihat Bagas mulai bersikap berbeda. Pandangannya yang dahulu datar kini melunak ketika melihat Ratna. Ia sering mencari alasan untuk bertemu dan perlahan-lahan menjauh dari Lestari. Hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata, dan memang demikian adanya. Ratna merasa senang, ia merasa menang, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada malam-malam berikutnya, bayangan hitam mulai muncul di sudut rumahnya. Awalnya hanya berupa samar, seperti gumpalan asap, lalu perlahan membentuk siluet seorang perempuan dengan rambut panjang basah dan kulit pucat dipenuhi tanah. Perempuan itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri. Bahkan ketika Ratna memejamkan mata, sosok itu tetap ada di balik kelopak matanya, seolah menempel pada pikirannya. Ratna mencoba mengabaikannya, tetapi sosok itu semakin nyata. Pada malam ketiga, bayangan itu melangkah mendekat. Lantai rumah berderit, udara menjadi sedingin kuburan. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu mengeluarkan suara. Erangan panjang yang seolah berasal dari tenggorokan yang telah lama membusuk. Ratna berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Di tempat lain, Lestari semakin resah. Ia melihat perubahan ajaran pada suaminya. Kesedihan yang sama sekali bukan miliknya, amarah yang bukan sifatnya, dan tatapan kosong yang seperti dimiliki orang tersesat. Intuisinya berkata, ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai memperbanyak doa, membaca ayat-ayat ruqyah, dan memohon agar Allah memperlihatkan kebenaran. Setiap malam ia merasakan kehadiran yang berat mengelilingi rumahnya, tetapi doa-doanya membuat sesuatu itu enggan mendekat. Hingga suatu malam, ketika ia selesai membaca doa, Lestari melihat bayangan perempuan berlumuran tanah berdiri di luar jendela. Sosok itu tidak menatapnya dengan marah, melainkan dengan wajah kosong, seolah-olah mencari bantuan.
Lestari tertegun, menyadari bahwa arwah itu bukan sekedar sosok jahat, tetapi korban dari ritual yang dilakukan bertahun-tahun silam. Ratna telah memanggil entitas yang terikat pada tumbal lama, entitas yang kini menuntut balasan. Keesokan harinya, setelah subuh, Lestari mengikuti kata hatinya. Ia berangkat menuju rumah Ratna. Saat tiba di depan pintu, suasana rumah itu terlalu sunyi untuk dianggap normal. Pintu tidak dikunci. Udara di dalam rumah dingin, lebih dingin dari udara pagi. Ratna ditemukan meringkuk di pojok ruangan, matanya merah dan wajahnya pucat. Ia berulang kali mengatakan bahwa ada perempuan yang mengikuti dan ingin menyeratnya. Lestari tidak menjawab dengan kemarahan. Ia hanya duduk, membaca ayat-ayat yang ia hafal sejak kecil. Suaranya menggema lembut, tetapi setiap kali ayat itu dilantunkan, bayangan hitam di ruangan bergerak gelisah, seperti terbakar oleh cahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sosok arwah itu muncul di balik Ratna, lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai panjang, tanah dan air menetes dari gaunnya yang lusuh. Ia menatap Ratna dengan mata kosong yang penuh dendam. Ratna berteriak memohon ampun, tetapi suara itu tenggelam oleh bisikan gaib yang semakin keras. Lestari terus membaca, meski keringat dingin mengucur di keningnya. Ayat-ayat itu mengguncang ruangan. Pintu bergetar, kaca jendela retak, dan sosok arwah itu meronta seperti diikat oleh kekuatan tak terlihat. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia menerjang ke arah Ratna, seakan mengambil kembali apa yang pernah dipakai sebagai tumbalnya. Dalam satu hembusan hawa dingin, Ratna terdiam. Matanya terbuka, tetapi tidak lagi melihat dunia. Ketika arwah itu lenyap, rumah menjadi hening. Bagas yang sebelumnya terpengaruh akhirnya sadar, tetapi harus hidup dengan rasa salah yang menghantui sepanjang sisa hidupnya. Lestari berdiri perlahan. Ia menatap tubuh Ratna dengan getir, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa iba terhadap seseorang yang tersesat terlalu jauh ke dalam kegelapan. Dan ketika ia melangkah keluar rumah, udara terasa lebih ringan. Doanya telah memutus rantai yang seharusnya tidak pernah dibuka manusia. Namun gema dari ritual itu tetap berbisik di angin desa Karangpoho, mengingatkan bahwa setiap cinta yang dicuri memang selalu meminta bayaran. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.